ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keimanan dan ketaatan, amalan salih adalah perkara-perkara penting yang selalu memperindah kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, dan sungguh kami akan membalas untuk mereka pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Keimanan dan amalan salih adalah warna dari kehidupan seorang hamba. Di atas hal itulah dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan itu pula yang menyebabkan kemudahan di dalam kehidupannya. Itu pula yang menyebabkan kemudahan di dalam kehidupannya. Karena seorang hamba sepanjang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dia benarkan akan janji Allah Subhanahu wa taala dan dia imani akan adanya sorga dan selalu dia wujudkan dari persyahadatannya la ilaha illallah, maka Allah menjaminnya, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memudahkan dia kepada kebaikan-kebaikan, pada kemudahan-kemudahan. Dan itu pula yang akan memudahkan dia di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya sepanjang dia teguh di atas keimanannya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, dengan la ilaha illallah di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya, yaitu di alam kubur dan di akhiratnya tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketaatan-ketaatan itu pula yang menyebabkan digugurkannya dosa-dosa dan kesalahannya. Keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menyebabkan dia bisa istiqamah di atas jalan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Ada keimanan, keikhlasan, ketulusan, ada penjagaan dalam bentuk menjalankan kewajiban-kewajiban, melaksanakan hal-hal yang dianjurkan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan tidak mendekati dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada balasannya di dunia, di alam kubur, dan tatkala keluar dari kuburnya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat akan turun kepada mereka, kemudian berkata, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan untuk kalian. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah penduduk sorga sebagai kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Maka pengaruh dari ibadah, ketaatan, keimanan itu sangat mewarnai kehidupan seorang muslim, membawa berbagai kemanfaatan untuknya di dunia dan di akhirat. Karena itulah ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan tersebut harusnya selalu dijaga dan selalu dipelihara. Sebagaimana dosa-dosa dan maksiat adalah hal yang bisa menghilangkan kebaikan. Sebab yang mendatangkan kerugian bagi seorang hamba, membuat terangkatnya keberkahan, dari sebab yang menyebabkan hati itu menjadi keras, banyaknya kegelapan di dalam diri, dan dari sebab yang menyebabkan buruknya rezeki dan tertahannya banyak dari rezeki untuk seorang hamba. Karena itulah dosa-dosa dan maksiat adalah hal yang diperintah untuk selalu ditinggalkan dan selalu dijauhi agar supaya membawa kebaikan untuk seorang hamba. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dari dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah dan ketaatan itu bukan hanya di bulan Ramadan, itu di seluruh waktu. Karena kehidupan ini adalah pertanggungjawaban terhadap penduduk neraka. Diingatkan kepada mereka akan nikmat Allah, umur yang diberikan. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Bukankah kami telah memberi umur kepada kalian dahulu, tetapi tidak ada yang mengingat di antara orang yang ingin mengingat, padahal telah datang orang-orang yang memberi peringatan kepada kalian. Maka seorang muslim di dalam kehidupannya telah datang kepadanya Al-Quran, telah diutus kepadanya Rasul, dan telah jelas untuknya agama. Pintu-pintu kebaikan dan ketaatan, musim-musim dari ketaatan terus berjalan di dalam kehidupannya. Maka itu adalah peringatan-peringatan, waktu-waktu berharga di dalam umurnya. Dan itu salah satu nikmat besar yang akan dipertanyakan pada seorang hamba. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian semua akan ditanyai tentang segala kenikmatan. Kemudian bukan dari kesyukuran terhadap nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengganti sebuah kebiasaan yang baik dengan kebiasaan yang buruk. Dia sudah terdidik
terbiasa dengan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, maka dia berubah, turun daripada hal itu, atau menjauh darinya, atau naudzubillah, kalau dia justru melakukan hal yang sebaliknya. Itulah sifatnya orang-orang Yahudi yang dicela di dalam Al-Quran. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mengganti kebaikan itu dengan hal yang rendah, hal yang lebih hina? Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk selalu istiqamah di dalam kehidupan. Kan kita diperingatkan jangan sampai seperti seorang yang sudah bersemangat dengan semangat yang besar, berjalan dengan upaya yang besar, kemudian dia lepaskan dari upayanya, dia cerai-beraikan dari ketaatan yang telah dia lakukan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang melepaskan dari kain tenun yang sudah dia pintal dengan sangat kuat. Dia lepas helai per helai. Dia lepas helai per helai dari kain tersebut sampai tidak tersisa suatu apapun. Dan ini adalah hal-hal yang dicela, yang hendaknya diingat oleh seorang hamba. Karena itulah kehidupan ini selalu terikat dengan ketaatan-ketaatan, dan ibadah sangat berpengaruh bagi seorang hamba di dalam meluruskan hatinya, memperbaiki jiwanya, menata dari kehidupannya, membangun dari rezekinya, dan memberi keberkahan di dalam hidupnya. Setiap ketaatan itu sangat berharga untuk seorang hamba, untuk dia jaga dan dia pelihara. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk umat ini, dari hal yang dengannya dia menjaga ketaatannya, ada syariat berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti setelahnya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata para ulama, hikmah dari puasa ini yang pertama adalah menyempurnakan pahala dan kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah untuk meraih dari tanda penerimaan terhadap amalannya. Karena ciri amalan itu diterima, ciri sebuah kebaikan diterima apabila kebaikan itu dia ikuti dengan kebaikan setelahnya. Dia ikuti dengan kebaikan setelahnya. Maka setelah dia berpuasa Ramadan, ciri Ramadannya diterima adalah dia melakukan kebaikan lagi setelah Ramadan. Kemudian hikmah yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal ini itu seperti sholat nafilah terhadap sholat-sholat sunnah. Dia adalah pelengkap, penyempurna, dan hal yang menambah kebaikan. Kana kasiyamid dahar, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Maka puasa Ramadan yang jumlahnya 30 hari dikalikan dengan 10. 10 bulan dikali 10. Menjadilah 10 bulan. Kemudian 6 hari dikali 10 menjadilah 60 hari. Dan 60 hari itu adalah 2 bulan. Maka semuanya adalah 1 tahun. Dan dari apa yang disebut oleh Nabi SAW, "Thumma atba'ahu 6 min Syawal." Kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Ramadan, menunjukkan adanya keluasan di dalam melakukan puasa di bulan Syawal. Boleh dia lakukan di awal bulan, boleh dia kerjakan di pertengahan bulan, dan boleh pula di akhir dari bulan.
Boleh dia lakukan 6 hari berturut-turut sekaligus, dan boleh dia pecah-pecah sehari, kemudian dia ikuti dengan hari-hari yang lainnya pada tempat yang dimudahkan baginya. Dan boleh dia kerjakan bersama dengan puasa-puasa sunnah yang biasa dia kerjakan, dia niatkan bersama. Seperti dia berpuasa Daud, puasa Senin Kamis atau 3 hari dalam sebulan. Maka itu semuanya masuk ke dalam keumuman 6 hari di bulan Syawal. Hanya saja puasa sunnah itu tidak boleh digabungkan dengan puasa qadha. Puasa dia mengganti tunggakannya di bulan Ramadan. Dan bagi siapa yang ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, dia harus mendahulukan untuk mengganti tunggakannya di bulan Ramadan. Dia ganti tunggakannya di bulan Ramadan. Sebab bahasa yang disebut oleh Nabi, man sama Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, artinya dia sudah lengkap Ramadannya. Thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahar, barulah dia mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun. Maka makmurkanlah hidup ini dengan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Selalu jaga kondisi hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi siapa yang mengotori jiwanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kebaikan yang Allah telah berikan untuk kita semua, dan memaafkan segala kekurangan-kekurangan, dan menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bi fadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين من الكافرين ومن شايعهم من المرتدين والمنافقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسي واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وبطن يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.